Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV. Ketika lagu sorai-sorai dikumandangkan, cucuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" "Apa? Apakah kita sudah merdeka?" Aku mulai marah. "Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu?" "Aku baca di koran." Kemudian cucuku mengeluarkan sobekan koran dari sakunya, lalu menunjuk sebuah kepala berita. "Darahku mendidih. Media zaman sekarang semuanya edan. Dagangannya semuanya tentang sensasi. Semua bukan fakta." Kemudian aku gayuh tangan cucuku, lalu kududukkan di samping. "Duduk, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara." "Apa-apa saja kerjaan gurumu itu di sekolah? Apakah gurumu sudah berhenti mengajar sejarah Indonesia? Apakah gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita?" "Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta." Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Wah, jelas. Kalau kita sudah merdeka, Kek, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku ini menampar mulut cucuku. Untung aku ingat kalau anak kecil ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku menggeram. "Cucu, dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri."
Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras, mencari sendiri kekayaan kamu, harus membalik sendiri nasib kamu. Nggak ada orang yang mau menolong. Kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, mau sukses, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Gak ada orang yang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pinter, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu males, bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Karena kalau kita ini merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu sudah merdeka, terus seenaknya sendiri. Kebablasan, seenak udilmu sendiri. Padahal, sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai ngomong. Padahal, kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu itu dibatasi oleh kemerdekaan lain. Milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan kamu, yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu itu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Ngerti? 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 Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, itu artinya kamu adalah orang yang merdeka. Karena hanya orang yang merdeka yang boleh dan berani mengatakan tidak. Di layar televisi, Sang Saka telah dikerek diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke masa revolusi ketika aku masuk hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan malam-malam, mengendap-ngendap ke kota, menyusup ke tansi militer kolonial untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul kek, kita sudah merdeka. Sang Saka telah naik ke puncak tiang. Anggun perkasa. Aku telah turut. Aku telah ikut. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Hingga kakiku pincang. Hingga sekarang. Tapi tidak ada sedikit pun rasa menyesal. Jadi betul kek, kita sudah merdeka.
Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Lalu aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Hingga pada suatu saat, ada yang memfitnahku. Mengatakan aku adalah pengkhianat ketika kami dulu disergap. Aku diperkarakan. Aku dipenjara 5 tahun. Di dalam penjara. Akhirnya aku sadar bahwa orang yang memfitnahku adalah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia di kota. Tapi dia sudah menjadi pejabat yang dicintai oleh masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia menyuruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanyalah orang biasa yang mencintai keluargaku. Kemudian aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Aku menjerit. Aku menangis di dalam batin. Kalau kita sudah merdeka, kek, kenapa kakek menangis? Aku terkejut. Lalu cepat-cepat aku seka air mataku. Kemudian aku mengayuh tangan cucuku. Kemudian aku menutup mulutnya. Cucuku, kakek menangis karena kita telah merdeka. Karena hanya orang yang merdeka yang boleh dan berani menangis dimanapun dan kapanpun ia ingin menangis.